Nah, brother sisters, kita semua sementara digoncang dengan sebuah krisis internasional, pandemik, the COVID-19 virus. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini adalah merupakan peristiwa dari apa yang telah Tuhan agendakan dalam agenda Tuhan. Pesan ini saudara akan membawa pengharapan kepada kita semua. Pesan ini akan membangkitkan iman saudara dan saya dan membawa shalom, damai sejahtera, sehingga akan menyingkirkan semua ketakutan yang melanda seluruh muka bumi hari-hari ini. Saudara, malam ini saya akan bicara soal blok yang akan terjadi akhir zaman. Ada dua blok pertama yang akan kita bukakan hari ini dan nanti di hari Minggu. Malam ini saya akan mengambil blok yang pertama, sebuah agenda akhir zaman dalam kitab Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tolong ditampilkan. Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah firman ini disampaikan, kita akan perjamuan kudus, dan saya percaya kuasa perjamuan kudus ini akan menyembuhkan saudara-saudara yang tadi kita doakan, dan juga ada ratusan pokok doa yang lain yang akan kita doakan setelah ini. Matius 24 ayat 6 sampai 8, sebuah nubuatan tentang akhir zaman. Brother sisters, mari kita baca bersama-sama, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, saudara yang dari bangsa-bangsa, persiapkan Bible Anda, dan come on, kita pergi ke Matthew 24 ayat 6, 6 until 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 6, Bapak dan Ibu. Oh sudah, tadi kita sudah lewati, sorry. Nah, brother sisters, dalam Matius pasal 24, Yesus berbicara bukan sebagai seorang raja Israel. Dia tidak dalam posisi sebagai King of Israel. Dia juga tidak berbicara sebagai seorang gembala Israel. Dan juga seorang rabi Israel atau teacher. Tapi dalam Matius pasal 24, Yesus berdiri as a prophet, sebagai nabi. Dan dia menyampaikan sebuah nubuatan yang sangat penting tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara, kalau Anda ingin melihat seluruh nubuatan tentang akhir zaman, menurut saya di Alkitab itu ada dua blok terbesar. Blok yang pertama ialah diambil dalam kitab Matius pasal 24. Dan the second block yang nanti akan saya bicarakan di hari Minggu, itu terambil dari Revelation chapter 6, Wahyu pasal yang ke-6. Nah, brother sisters, terjemahan bahasa Indonesia dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan 8 ini ada beberapa hal, terutama sebuah kata penting yang dihilangkan. Saya juga tidak mengerti kenapa kata ini dihilangkan. Saya ambil langsung, Bapak dan Ibu, perhatikan di ayat yang ke-7. Saya ambil dari terjemahan King James yang saya percayai adalah terjemahan yang paling mendekati bahasa Asia Alkitab. For nation will rise against nation. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. And kingdom against kingdom. Dan kerajaan akan melawan kerajaan. And there will be famines. Sudah perhatikan, pestilences and earthquakes in various places. Di beberapa tempat, bukan di seluruh tempat. All these are the beginning of sorrows. Sudah perhatikan, ada sebuah kata yang dihilangkan. Bukan cuma kelaparan, tetapi akan ada wabah atau penyakit sampar, pestilences. Atau saudara yang hari ini menjadi sangat fenomenal, yaitu virus. Nah, saudara perhatikan, apa yang lagi terjadi hari-hari ini adalah merupakan bagian dari semua agenda besar yang Tuhan kerjakan di atas muka bumi ini berkaitan dengan akhir zaman. Saudara, mari saya dengan sangat cepat mengambil bagian malam ini. Saya ingin membuka dengan sangat cepat eksposisi
Matius pasal 24 apa yang terjadi. Saudara, Matius pasal 24 saya merenungkan Tuhan memetakan peta akhir zaman terdiri dari 3 bagian yang paling penting. Yang pertama ialah the beginning of sorrows. Permulaan penderitaan, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita perhatikan baik-baik. Dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8, Alkitab berkata seperti ini. Saya langsung menunjukkan kepada Bapak dan Ibu di dalam ayat yang ke-6. Perhatikan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, bukan cuma kelaparan, pestilence akan terjadi, wabah, penyakit sampar, virus akan terjadi di mana-mana. Dan Anda perhatikan Alkitab berkata, gempa bumi akan terjadi di berbagai tempat. Akan tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini termasuk the COVID-19 virus baru permulaan, the beginning of sorrows. Pikirkan ini. Ini baru permulaan. Anda bayangkan hari ini, permulaan yang terjadi hari-hari ini telah menggoncangkan seluruh bangsa-bangsa. Dan kita kemungkinan akan memasuki sebuah babak baru. Kalau ini tidak cepat diselesaikan, akan ada kegoncangan ekonomi internasional untuk menggenapi bagian-bagian berikut yang akan terjadi. Setelah perhatikan, mari saya beritahu, ini baru permulaan. Katakan baru permulaan. Say again, baru permulaan. Ini baru beginning, saudaraku. Ini baru beginning, baru permulaan. Akan ada hal-hal yang lebih besar yang akan terjadi. Perhatikan, the second things, pembagian dalam blok Matius pasal 24 ialah, Anda perhatikan dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14, kelanjutan penderitaan, the continuation of sorrows. Kelanjutan penderitaan. Apa yang terjadi, Anda perhatikan dalam ayat yang ke-9. Lihat baik-baik, ayat yang ke-9. Tampilkan ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Setelah perhatikan ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, dalam ayat ini akan terjadi apa yang disebut sebagai bagian terakhir 3,5 tahun dari the Great Tribulation. Ialah the continuation of sorrows, kelanjutan penderitaan. Saudara, di sini setan akan muncul dan akan menyiksa orang-orang percaya. Saudara perhatikan ini, Tuhan akan mengizinkan banyak sekali penyesatan yang muncul, tapi pada saat ini merupakan puncak dari Great Tribulation yang akan datang. Saudara, gereja harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Tadi saya katakan bahwa apa yang lagi terjadi hari-hari ini baru merupakan permulaan. Kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita, emosional kita, jiwa kita, termasuk rohani kita untuk apa yang akan terjadi. Saya perhatikan, Anda lihat di dalam ayat yang ke-14. Ini berita pengharapan bagi kita. Lihat ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, ini ayat yang membangkitkan pengharapan iman kita. Kita diminta untuk terus memberitakan Injil. Injil kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saudara perhatikan, fase ini akan terjadi apa yang disebut sebagai global revival. I tell to you brothers sisters,
Ini akan datang sebuah global revival di mana Injil akan didengar oleh seluruh bangsa-bangsa. Waktu inilah one final time. Waktu penggenapan ketika apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. The early rain akan turun kapal bersama-sama dengan the little rain akan turun bersamaan. Dan nubuatannya 7 kali lebih kuat dari the early rain atau hujan awal. Saudara bayangkan ini. Anda perhatikan saudara, the last harvest, abundant harvest akan datang. Persiapkan diri untuk itu. Anda bayangkan saudara, kitab Kisah Rasul pasal kedua ketika Pentecost terjadi, itulah the early rain, hujan awal. Anda bayangkan Bapak dan Ibu, 42 bangsa dijungkir balikan ketika hujan awal turun. Coba Anda bayangkan ini saudara, 7 kali kapal the early rain akan berpasangan dengan the little rain dan turun lebih kuat. Saudara, kita harus prepare. Prepare mempersiapkan diri. Sebab waktu itu akan datang segera. Waktu di mana penuaian itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Brother, sister, Anda perhatikan. Hal yang ketiga dalam blok pasal Matius 24 ialah the climax of sorrows. Puncak dari penderitaan. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28. Daripada sister lihat ini. Ayat 15 ayat 28 adalah sebuah masa yang sangat sulit. Di mana di saat ini Antichrist akan muncul. The climax of sorrows. Inilah puncak dari penderitaan. So perhatikan ayat 29. Lihat ini. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Matahari akan menjadi gelap. Dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa dari langit akan goncang. Anda bayangkan ini saudara. Saya ulangi sekali lagi. The climax of sorrows, puncak dari penderitaan. Tadi saya sebutkan bahwa apa yang terjadi ini baru the beginning of sorrows. Nanti akan ada continuation of sorrows, kelanjutan. Tapi ini adalah puncak dari penderitaan ayat 15-28. Blok Matius pasal 24. Lihat, sudah perhatikan. Alkitab berkata ayat 29 sekali lagi. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Matahari akan menjadi gelap. Dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, ayat 29 adalah sebuah fase yang sangat penting. Di mana pada fase ini adalah fase puncak dari the Great Tribulation. Dari the Great Tribulation, 3,5 tahun di puncak yang terakhir akan terjadi apa yang disebut sebagai cosmic blackout. Apa itu cosmic blackout? Saudara, seluruh semesta alam akan gelap. Matahari tidak bersinar, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan. Saudara bisa bayangkan itu. Dan mari saya beritahu, itu akan terjadi, gereja Tuhan akan mengalaminya. Gereja Tuhan akan mengalaminya. Lihat ayat 30 dan 31. Baca sama-sama saudara yang ada dalam gedung ini, maupun saudara juga yang beribadah bersama-sama dengan kami. Ayat 30-31 baca bersama-sama. 2-3. Sama-sama. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, peristiwa ini sebuah pergeseran yang sangat penting. Anda perhatikan, ada sebuah peristiwa di mana seluruh bangsa-bangsa akan menyaksikan sebuah peristiwa di langit, di mana anak domba Allah, Yesus Tuhan akan datang di langit. Dan inilah sebuah fase di mana sangkakala dibunyikan, orang-orang pilihan Tuhan akan diangkat, saudara, ketika masa rapture akan datang. Tapi Anda perhatikan strukturnya, ini harus diawali oleh the beginning of sorrows, the continuation of sorrows, climax of sorrows, baru rapture terjadi. Jadi rapture akan terjadi ketika semua situasi sulit ini akan dilewati. Saudara, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Nanti di hari Minggu saya akan banyak lebih bahas tentang kitab ini. Dan saya akan juga buka The Mother Law of Revelation. Ibu dari buku-buku pewahyuan, yaitu kitab Wahyu. Mari kita kembali sebentar saudara ke
bagian yang sangat penting yang saya ingin sampaikan malam ini, saya akan berfokus kepada the COVID-19 virus, apa yang Tuhan mau kerjakan. Nanti di hari Minggu baru saya akan bicara soal game terakhir yang ada di muka bumi, dan apa yang akan terjadi di tengah-tengah situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Saudara, mari saya masuk lebih dalam kepada Anda semua. Dalam sejarah kemanusiaan, saudara, wabah atau virus, pestilence, pernah melanda muka bumi. Saya mencatat, saudara, ada banyak wabah, tapi ada 3 wabah besar yang pernah datang di muka bumi dan menggoncangkan seluruh bumi. Saya ingin menampilkan angka-angka ini untuk saudara melakukan sebuah komparasi studi malam ini, apa yang terjadi tadi di dalam kitab Matius pasal 24. Saudara, wabah pertama ialah disebut sebagai wabah hitam. Ya, saudara, wabah hitam. Nah, saudara, maut hitam atau disebut sebagai wabah hitam, Black Death, sebuah pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan sekitar abad ke-14, kurang lebih sekitar tahun 1347 sampai 1351. Anda bayangkan, saudara, pada masa itu peristiwa yang terjadi di Eropa membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi di Eropa. Pada saat yang bersamaan, saudara, epidemi ini juga melanda Asia dan Asia Tengah. Dan saudara, menjadi sebuah epidemi multiregional. Dan jika di Timur Tengah India juga dihitung sama dengan Tiongkok, maka Black Death, maut hitam ini, saudara, ya, ini merenggut sekitar 75 juta jiwa yang meninggal. Jadi kalau hari ini Anda lihat, saudara, apa yang terjadi hari-hari ini dengan dengan COVID-19, angkanya belum seberapa. Padahal, saudara, itu terjadi di abad yang lalu. Nah, Anda perhatikan, saudara, mari saya tunjukin fakta kedua. Disebut sebagai the Spanish flu. The Spanish flu adalah flu Spanyol. Wabah kedua yang pernah ada di muka bumi. Pandemi influenza 1918, kurang lebih sekitar bulan Januari 1918 sampai Desember 1920, disebut juga sebagai flu Spanyol. Adalah sebuah pandemi influenza yang mematikan sangat luar biasa. Saudara, pandemi ini terdiri dari 2 periode besar yang melibatkan virus influenza H1N1. Dan dia kemudian berkelanjutan dengan virus influenza babi 2009. Nah, flu Spanyol, saudara, menginfeksi kurang lebih sekitar 500 juta orang di seluruh dunia. 500 juta orang. Atau sekitar 27% dari populasi dunia, antara 1,8 sampai dengan 1,9 miliar itu meninggal, saudara. Saudara. 1,8 sampai dengan 1,9 miliar dilanda oleh virus itu. Anda perhatikan, saudara, diperkirakan sekitar 17 juta hingga 50 juta. Bahkan angka tertinggi diprediksi 100 juta orang itu menderita epidemi yang mematikan dalam sejarah kemanusiaan ini. Saudara perhatikan, Alkitab bilang bahwa yang terjadi hari ini baru permulaan. Yang sekarang, yang kita lagi hadapi, baru permulaan. Anda bayangkan the Spanish flu, itu sudah membunuh demikian banyak orang. Nanti kita akan pergi ke angka-angka yang jauh lebih menakutkan di akhir zaman ini. Saudara harus benar-benar hidup dalam firman. Kalau tidak, saudara, kita akan tergoncang dan dibawa masuk ke dalam pandemi global ini. Yang ketiga ialah, saudara, disebut sebagai wabah Justinian, ya, atau Justinian Plague. Wabah Justinian 1541-1542 Masehi dan pengulangannya itu sudah terjadi sekitar tahun 750 Masehi adalah sebuah pandemi yang menimpa kekaisaran Bizantium di Romawi Timur, terutama ibu kotanya Konstantinopel, serta kekaisaran Sasan dan kota-kota pelabuhan di seluruh Laut Mediterania, disebabkan karena sebuah kapal menyimpan beberapa tikus yang terinfeksi dengan wabah. Anda perhatikan? Beberapa orang sejarawan mempercayai
bahwa pandemi ini merupakan salah satu pandemi yang mematikan dalam seluruh sejarah kemanusiaan yang pernah hidup. Saudara perhatikan, sekitar diperkirakan 25-50 juta orang meninggal dalam pandemi itu. Jumlah korbannya kurang lebih setara dengan 13-26% dari populasi dunia dari wabah yang pertama. Nah, saudara, apa yang terjadi hari ini sekali lagi the beginning, baru permulaan. Nah, saudara, mari saya perlu lebih dalam supaya Anda mengerti dengan sangat saksama apa yang lagi terjadi. Akan banyak ayat yang saya bukakan malam ini. Tolong bersabar. Kita akan kembali berdoa bagi Bapak dan Ibu. Sampar atau wabah bukanlah kejadian yang biasa di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Tuhan seringkali menghakimi musuh-musuhnya dengan perantaraan wabah atau sampar. Tetapi seringkali dia juga mendisiplin umatnya dengan hal yang sama. Saya ulangi pernyataan ini, saudara. Sampar atau wabah bukanlah kejadian yang biasa dalam Perjanjian Lama. Virus yang kita bicarakan hari ini, seringkali Tuhan memakai sampar, wabah, virus untuk menghukum musuh-musuhnya. Tetapi juga Tuhan mempergunakan ini untuk mendisiplin umatnya. Anda perhatikan dengan saya dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 20. Tolong tampilkan. 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 20 dan kita akan lompat ayat 32 37. Saudara, mari kita perhatikan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendangkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup." Ayat 17. "Ya Tuhan, memang Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang." Perhatikan ayat 19, saudara. "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu lihat ayat yang ke-20, Bapak dan Ibu baca bersama-sama. 23. Baca sama-sama 23. Bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar." Saudara, dalam 2 Raja pasal 19 ayat 15-20 dilanjutkan sampai ayat 37. Sebuah peristiwa di mana Sanherib Raja Asyur mengepung Israel. Dan saya perhatikan bagaimana cara Israel keluar dari pengepungan ini. Hizkia pergi berdoa. I tell to you brothers and sisters, semua Cornerstonians yang tergabung dalam gereja lokal ini di Denpasar, Bali maupun di kota-kota yang lain, termasuk semua virtual kongregasi kita yang telah berkomitmen bergabung dengan kita dalam ibadah bersama di seluruh Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa. The best things Anda harus lakukan ketika pengepungan berlangsung ialah ambil cara Hizkia, pergi berdoa. I tell again, brothers and sisters, pergi dan berdoa. Lihat, Alkitab berkata, lalu Tuhan mempergunakan Nabi Yesaya dan berkata bahwa semua doa-doa Hizkia telah didengar. Kita lompat sekarang ke ayat 32. Lihat sama-sama dengan saya. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 34, Anda lihat ini. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Mari saya berkata dengan pernyataan iman. Ayat ini akan datang kepada semua Cornerstonians. I tell to you brothers and sisters, termasuk kepada semua virtual kongregasi. Tuhan akan melakukan pembentengan kepada semua rumah tangga kita.
Di mana ada orang yang berseru sebagaimana Hizkia, Tuhan akan membentengi kita. Tetapi pergilah berdoa. Perhatikan ayat 37. Sebab itu berangkatlah. Saya baca dulu ayat berikut tadi. Ayat 36. Iya. No. Ayat 34 terlebih dahulu. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena Daud hambaku. Lihat 35. Maka pada malam itu, perhatikan kata-kata ini. Keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggal di Niniwe. Saudara, singkat cerita dalam ayat 37. Akhirnya kemudian dia pulang. Dan kedua putranya kemudian juga membunuh dia. Saudara perhatikan baik-baik. Allah melindungi. Tetapi Allah mempergunakan wabah. Allah memerintahkan malaikat untuk mengirimkan virus. Tetapi kepada Yerusalem Tuhan lindungi dengan sempurna. Mari kita pergi sebentar ke 1 Samuel 5 ayat 4 dan 9. Anda perhatikan, wabah Tuhan pakai, virus Tuhan pakai, malaikat Tuhan perintahkan untuk itu. 1 Samuel 5 ayat 4 sampai dengan 9. Saya ngajar malam ini supaya umat mengerti apa yang lagi terjadi dengan benar malam ini, saudara. Perhatikan. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi. Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepada Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ayat 6 baca sama-sama 2-3. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Lihat ayat 7. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. So peristiwa ini diawali oleh penyerangan orang-orang Filistin. Hofni Pinehas mati di medan pertempuran. Dan Imam Eli, ayah mereka yang berkompromi dengan dosa mereka mati. Lalu lahirlah cucunya yang bernama Ikabod. Tuhan pergi meninggalkan Israel. Ikabod means glory of God. God's glory appear. Meninggalkan Israel. Nah saudara, lalu kemudian orang-orang Filistin membawa lari tabut perjanjian Allah. Dan mereka menempatkan di kuil mereka yang bernama kuil Dagon. Esok harinya para imam masuk. Dewa-dewa Dagon itu jatuh. Dan kemudian Anda perhatikan peristiwa apa yang terjadi. Tuhan menghajar orang-orang di Asdod dengan borok yang sungguh-sungguh sangat menakutkan. Lihat ayat 9. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Can you imagine apa yang lagi terjadi pada saat itu? Saudara, Tuhan mempergunakan wabah atau penyakit sampar untuk menghukum bangsa-bangsa. Tetapi kita juga melihat, saudara, Tuhan mempergunakan wabah atau penyakit sampar untuk mengoreksi, mendisiplin umatnya. Semua itu terjadi dengan sebuah tujuan untuk membawa pertobatan. Halo? Semua itu terjadi dengan tujuan untuk membawa pertobatan. Saya percaya bahwa akan banyak orang yang datang mencari Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Akan banyak orang stres, akan banyak orang depresi, toko-toko tutup, restoran-restoran tutup. Saudara, di Bali ini, saudara, pengusaha-pengusaha travel lagi kebingungan, kapal-kapal pesiar lagi tutup, dan semua ini akan menimbulkan ketakutan. Dan pada masa ini orang akan datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gereja harus prepare untuk itu, sebab masa tuaian raya segera datang di tengah-tengah kita. Mari saya tunjukkan peristiwa yang lain, sisi Tuhan mendisiplin umatnya dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 2-4. Dan ayat 15-17. 2 Samuel 24 ayat 2-4.
Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Ayat 4. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Saudara, satu hari kerajaan Israel kokoh di tangan King David. Dan dia menjadi sangat sombong. Dia menjadi angkuh, dia menjadi tinggi hati. Dan dia ingin tahu kekuatan seluruh orang Israel, terutama tentara. Saudara, orang-orang Israel itu dilahirkan untuk berperang. Satu orang Israel itu ditakdirkan untuk berhadapan dengan 1.000 orang. Dan 2 orang ditakdirkan untuk berhadapan dengan 10.000 orang. Saudara bisa bayangkan Tuhan mendesain mereka itu menjadi bangsa perang. Makanya di tengah-tengah kepungan bangsa-bangsa asing yang demikian banyak di Timur Tengah. Mereka stand alone sebagai sebuah bangsa dalam perjanjian Allah. Allah kita Allah yang hebat. Saudara, Anda perhatikan. Akibat kesombongan ini ada dalam ayat yang ke-15. Apa yang harus ditanggung oleh David dan seluruh Israel. Lihat ayat 15. Baca sama-sama. 2-3. Jadi Tuhan mendatangkan 2-3. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Dari Dan sampai Beersheba. 70.000 orang. Anda bayangkan saudara, 70.000 orang dari Dan sampai Beersheba. Kalau hari ini ada 70.000 orang yang meninggal dari ujung Maroke sampai ujung Sabang, Indonesia digoncangkan, digemparkan. Tapi angka-angka ini saudara akan jauh lebih besar di akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Ayat 16. Lihat, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka kemusnahan kepada bangsa itu cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan ada dekat tempat pengerikan Arauna orang Yebus. 18 berkata, dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Karena dosa seorang David, Tuhan mengirimkan pestilence, wabah, dan membunuh. Berapa tadi saudara? Berapa orang? 70.000 orang Israel. Saudara, sekali lagi. Wabah dalam Alkitab, Tuhan memberikan sebuah penugasan secara khusus kepada malaikat. Malaikat Tuhan sering diperintahkan untuk mengirimkan wabah. Tapi sebaliknya malaikat Tuhan juga diperintahkan Tuhan untuk melindungi orang-orang pilihannya. Sekali lagi saya katakan kepada seluruh umat Allah. Malaikat Tuhan diperintahkan untuk mengirimkan pestilence, wabah. Tetapi malaikat Tuhan juga seringkali diperintahkan, mereka dalam ordinasi Tuhan, untuk melindungi semua umat Tuhan. Perhatikan Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 91 ayat 11-13. Saya telah mendorong semua Cornerstonians untuk berdiri mendeklar Mazmur ini sepanjang beberapa waktu terakhir ini. Perhatikan Mazmur 91 ayat 11-13. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas segala tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara, wabah dan penyakit sampar yang lagi datang saudara. Seringkali Tuhan perintahkan para malaikat untuk mengirimkannya. Anda perhatikan saudara, di Alkitab itu seringkali ketika Tuhan menghukum umatnya, Tuhan melakukannya bukan dengan cara random atau acak. Dan Tuhan berkata, perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Halo? Allah melakukannya bukan dengan cara random.
Alkitab berkata bahwa anak-anak dan perempuan tidak akan dibunuh atau tidak boleh dibunuh oleh para malaikat. Mari saya beritahu sebuah kebenaran yang sangat ilahi ini. Di tengah-tengah the COVID-19 ini akan terjadi pemberdaan yang sungguh-sungguh kepada orang-orang percaya. Ini saudara, sampai seseorang menderita the COVID-19, ini bukan random. Ini bukan dari secara kebetulan. Allah melakukannya dengan sangat-sangat akurat. Matematika Allah itu tidak pernah salah, saudara. Angka statistikanya itu tepat. Haleluya. Dan ini ada dalam order atau instruksi Bapa di surga. Perhatikan Bilangan 16 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Sebuah ayat lagi untuk membandingkan ini. Saya sengaja ngajar malam ini supaya saudara tidak salah paham apa yang lagi terjadi hari ini. Karena banyak orang lagi mengalami kebingungan. Bilangan 16 ayat 45 ayat 50. Sampai 50, sorry. Pergilah dari tengah-tengah umat ini. Bilangan 16 ayat 45 sampai 50. Supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun. Ambillah perbaraan. Bubulah api ke dalamnya. Dari atas mezbah. Dan taruhlah ukupan. Dan pergilah dengan segera kepada umat itu. Dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar. Dan tulas sedang mulai. Pestilence dimulai. Kalau kita pakai istilah hari ini. The COVID-19 virus dimulai. Lihat ayat 47. Maka Harun mengambil perbaraan. Seperti yang dikatakan Musa. Dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubunyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. 48. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Perhatikan baik-baik ayat 49. 1, 2, 3 baca. Ketika Harun kembali pada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Saudara, apa yang terjadi di sini? Wabah atau sampar berhenti disebabkan oleh iman berdiri dan membubuhkan perbaraan. Siapakah Harun? Harun adalah imam besar. Dan dia mewakili gereja Tuhan atau mewakili hamba-hamba Tuhan. Mari saya beritahu kebenaran ini. Gereja Tuhan telah diberikan otoritas untuk menghentikan penyakit sampar atau wabah ini. Karena itu saudara, ketika wabah ini baru dimulai, saya telah berdiri dan menginstruksikan supaya seluruh Cornerstonians mengambil perjamuan kudus. Dan 1 minggu yang lalu kita memasuki 8 hari rest in the blood of Jesus. Saya instruksikan supaya semua anak-anak Cornerstone melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Israel ketika 10 tulah datang dan membunuh orang-orang Mesir di sebuah tanah yang bernama tanah Goshen. Hadiah Firaun kepada Yusuf dan juga kepada Yakub. Tuhan melindungi setelah mereka mengoleskan darah anak domba dengan huruf Taf. Saya declare malam ini and juga decree malam ini. Saya nyatakan dan saya putuskan malam ini. Tidak akan ada Cornerstonians yang akan terpapar the COVID-19 virus. Sepanjang Anda mengikuti apa yang dikatakan otoritas rohani, I tell to you brothers and sisters, perlindungan Tuhan akan sempurna. Termasuk terhadap semua virtual kongregasi kami yang berkomitmen. Saya mengucap syukur 14.000 orang bergabung, follow account Pastor Dr. Andy Parera di setiap kali ibadah kita. Perhatikan Bilangan 25 ayat 5 sampai 10 saudara. Sebuah peristiwa yang lain. Lihat ini. Allah berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel. Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Bilangan 25 ayat 5 sampai 10.
Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada anak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umatnya yang sedang bertangis-tangis di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke rumah tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Anda perhatikan kalimat itu. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ayat 10, 23. Baca. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eliezer, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sekali lagi dari ordo keimamatan, dari ordo imam, yaitu Pinehas putra Imam Harun, mengambil sebuah langkah epik heroik yang sangat luar biasa, dan dia membunuh orang Israel yang menikah dengan seorang perempuan Midian. Dan Alkitab berkata tiba-tiba tulang itu berhenti. Saudara, saya percaya sekali lagi, gereja Tuhan diberikan otoritas untuk menghentikan virus. Karena itu saudara, kita berdiri malam ini dalam kepatuhan sebagai anak bangsa kepada pemerintah. Kita tetap menyelenggarakan Bali Blessings Festival, tapi live streaming dengan keyakinan bahwa doa-doa syafaat kita akan menyembuhkan mereka yang sakit. Soalnya tadi siang saya sangat tergoncang ketika menerima sebuah pesan. Ada seorang ibu baru kembali dari luar negeri dan dia pergi ke dokter, dia hamil. Dan dia dinyatakan virus HIV. Saya lindungi namanya, saya tidak sebutkan kotanya. Ini benar-benar very secret. Ya, sangat rahasia. Dia kirimkan pesan kepada kami, saudara. Saudara, saya tanya kepada dia, Ibu, Anda berapa lama di luar negeri? Apakah suami Anda jajan atau tidak? Dia bilang sangat tidak mungkin kalau saya kena virus HIV. Dan saudara, saya percaya bahwa malam ini doa-doa syafaat kita akan menyembuhkan ibu ini. Tapi juga menyembuhkan mereka yang sakit. Sama kepada gereja Tuhan telah diberikan otoritas sebagaimana kepada Eliezer. Dia berlari, dia mengambil langkah iman. Dan tulah itu berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Anda perhatikan saudara. Di dalam Ulangan pasal 28, Tuhan memberikan pilihan kepada Israel. Pilihan kutuk. Ya, curse versus blessing. Saya tidak akan mengkhotbahkan itu panjang lebar karena saya sudah berbicara berkali-kali. Tapi saya tunjukin beberapa ayat penting dari ayat yang ke-58. Ulangan 28, Anda perhatikan ayat 58. Saya akan segera pergi kepada hal yang sangat teknikal. Apa yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Lihat, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat yang lama. Anda perhatikan kata-kata itu, yang jahat yang lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir. Nah ini saudara, pestilence, ya, yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat kepadamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Apa yang menyebabkan ini? Karena pemberontakan, karena dosa, karena penyimpangan yang mereka lakukan. Ketidaksetiaan kepada Allah Israel. Allah mengirimkan saudara penyakit sampar. Allah mengirimkan tulah. Dan Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan akan mengirimkan itu dalam jangka waktu yang panjang. Saudara, jika dia bisa mengirimkan in the long time, maka Tuhan juga bisa melakukan in the short time. Dalam jangka waktu yang pendek. Dan mari sebagai gereja kita berdiri bersama-sama berdoa. Supaya ini cuma short time. Ini jangka pendek. Tapi saudara, ini baru apa? In the beginning. Anda bisa bayangkan. In the beginning saja sudah seperti begini. Saudara, bangsa-bangsa digoncangkan. Apalagi kalau kita pergi ke tahap kelanjutan yang tadi, the continuation. Lalu kita masuk ke the climax of Zoros.
Persiapkan diri baik-baik saudara. Nah saudara, saya mempercayai bahwa pengepungan the COVID-19 ini terjadi ada dalam genggaman tangan Tuhan yang hebat. Nah pertanyaannya adalah saudara, bagaimana saudara dan saya hidup di dalam sebuah cover area yang saya sebut sebagai daerah imunitas. The COVID-19 virus free zone. Wah, itu pertanyaan besar malam ini. Kalau saya punya istilah itu pertanyaan $1 juta Amerika Serikat. Bagaimana saudara dan saya berdiri dalam daerah imunitas, sebuah teritori imunitas, the COVID-19 free zone. Saudara, every day, early morning, Anda perhatikan saya selalu decree and saya selalu menyatakan declaration in early morning. Saya selalu berkata, no cancer in Cornerstone. Ya, tidak ada cancer, no miscarriages, tidak ada pengguguran di tengah-tengah Cornerstone, no abortions. No suicide, tidak ada orang yang bunuh diri di tengah-tengah kita. Karena angka bunuh diri di Bali rata-rata saudara per bulan sampai dengan 2 orang. No suicide, saudara ya. No abortion, aborsi. No suicide, bunuh diri tidak ada. No premature death, tidak ada kematian dini di tengah-tengah Cornerstone. Termasuk no divorce, tidak ada perceraian di tengah-tengah kita. Amin. Dan saudara, hari-hari ini saya tambahkan, no the COVID-19 virus. Every day saya declare itu. Nah saudara, saya berkeyakinan sekali lagi bahwa Tuhan akan melindungi semua kita dari wabah ini. Mari kita perhatikan peristiwa yang terjadi dalam Yehezkel pasal 9 ayat 4-6. Yehezkel 9 ayat 4-6. Dan saudara harus berdiri dengan ayat ini malam ini. Ayat ini merupakan ayat kunci bagi kita malam ini. Mari lihat bersama-sama saudara. Yehezkel 9 ayat 4-6. Yehezkel 9 ayat 4-6. Lihat baik-baik. Ini semua harus baca bersama-sama. Karena ini keyword bagi kita. Lihat sama-sama 2-3 baca. Firman Tuhan kepadanya. Berjalan dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem. Dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman. Ikutilah dia dari belakang melalui kota ini, itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah mereka sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudara tahu, sebagai akibat dosa yang dilakukan oleh seluruh Israel, pemberontakan, dosa penyembahan berhala, kejahatan-kejahatan mereka termasuk saudara incest, hubungan-hubungan pernikahan saudara, penyimpangan-penyimpangan seksual, lesbian, dan juga saudara kebangkrutan para imam. Maka Tuhan mengirimkan 7 malaikat untuk memusnahkan seluruh orang Israel. Tetapi Tuhan perintahkan ada 1 malaikat yang harus pergi dan memberikan tanda T di jidat. Coba semua garis dengan saya begini. Di syuting mereka. Garis begini. Sekali lagi, 2, 3, coba garis dengan iman. 3 kali sekali lagi. Amin. Saudara, what the meaning is T? Tough. Yay. Saya tidak dengar tepuk tangan untuk ini. What the meaning is T? Tough. And tough berhubungan dengan the blood of Jesus. I tell to you brothers and sisters, malaikat lagi bergerak, tetapi akan ada malaikat yang bergerak dengan cara yang sangat unusual. Akan ada perjanjian tough. Sebab itulah saya menyatakan seminggu lalu waktu kita memasuki 8 days rest in the blood of Jesus. Resting in the blood of Jesus. Semua anak-anak Cornerstone tampilkan huruf taf. Viko mana? Tampilkan. Lakukan ini di pintu depan rumah masing-masing. Malaikat akan meluputkan dengan huruf T. Anda perhatikan ini, tampilkan gambar itu. Supaya semua orang dari bangsa-bangsa melihat ini malam ini.
Saudara, hanya mereka yang ditandai dengan huruf T di dahi mereka akan diluputkan dari semua wabah sampar virus apapun. Dan inilah mark the blood of Jesus. Viko, cepat sedikit Viko. Mark the blood of Jesus. Mark the blood of Jesus. T. Viko, cepat Viko. Mark the blood of Jesus. Mark the blood of Jesus. Saya ucapkan sambil menunggu Amron. Amron, come on. Mark the blood of Jesus. T. Ada di tengah-tengah kita. Saudara. Saudara kemudian bertanya kepada saya, Pastor Henry, bagaimana caranya supaya huruf T itu ada di dahi saya? Saudara, Anda perhatikan baik-baik. Huruf T, tough, itu dia bisa datang melalui personal relationship with Jesus. Hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus. Viko, hal-hal yang sangat penting jangan ditinggalkan Viko. Disimpan dengan baik filenya. Oh, ada macet. Sorry, ada macet di belakang kita. Saudara, dia dimulai dengan personal relationship with Jesus. Hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus. Dan ini dimulai dengan kelahiran baru. Saudara, pada saat seseorang mengalami kelahiran baru, pada saat seseorang dibaptis Islam, I tell to you again, pada saat seseorang lahir baru bertobat meninggalkan dosa-dosanya, dia dikuburkan dalam kolam baptisan. Ketika dia naik ke surga, Anda lihat Mark, Yesus keluar dari kolam baptisan dan malaikat berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. All things itu start in the beginning pada saat seseorang lahir baru. Anda perhatikan ini. Ini dia. Supaya semua orang dari bangsa-bangsa yang tadi bergabung dengan kita melihat ini. Dia starting dari kelahiran baru. Brothers and sisters. Mari saya beritahu semua peristiwa yang terjadi ini baru in the beginning. Nanti akan ada the continuation, peristiwa lebih lanjut dan sampai dengan the climax. Jadi malam ini kalau Anda dengar pesan ini, Anda belum lahir baru, Anda belum bertobat, brothers and sisters. Anda masih terikat dengan persinahan, Anda masih terikat dengan hal-hal yang jahat. Anda datang dari latar belakang agama apapun. I tell to you, brothers and sisters, listen to me. Listen to me, brothers and sisters. Buku-buku agama yang lain tidak bisa memberitahukan detil demi detil peristiwa seperti ini. But my Bible said, Alkitab saya berkata dengan sangat jelas semua peristiwa ini dengan sangat clear. Jadi karena itu kalau Anda dengar pesan malam ini dan Anda belum pernah tahu siapa Yesus, di akhir program ini saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk invite Jesus as the Lord. Undang dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika Anda tinggal di luar Bali, carilah gereja-gereja terdekat dan pergi ke sana minta dibaptis Islam. Sekarang mari saya cerita sebuah peristiwa. Kami ini kan saudara dapat sebuah anugerah dalam pengurapan our travel anointing kesukuan kami yang kami percaya kami adalah Judah tribe. Itu melayani banyak orang-orang yang terikat dalam dosa-dosa dalam pelayanan kelepasan. Saudara, setiap kali saya melayani orang-orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara tahu, ada orang-orang yang berzina itu saudara dengan 100, 200, 300 sampai 500 wanita. Ada. Saya melayani banyak orang yang mereka berzina dengan ratusan perempuan. Dan saya juga melayani ada orang-orang saudara yang terikat dengan dosa-dosa gay. Saya turun sebentar karena saya ingin mencontohkan ini saudara. Dan saya tanya berkali-kali kepada banyak orang yang terikat dengan itu, termasuk kepada para dukun dan pengguna-pengguna kuasa gelapan. Mereka yang witchcraft practice. Witchcraft practice. Ya, practice. Witchcraft practice. Ya, kira-kira begitu. Praktek-praktek perdukunan. Saudara, setiap kali saya tanya kepada mereka, contoh ini Pak Aris ya. Bagaimana caranya kamu tahu bahwa perempuan itu tuh dia adalah wanita yang mudah digoda? Anda tahu apa jawabnya? Pak, gampang Pak. Saya lihat perempuan yang seperti itu saya tahu. Dari mana? Jidatnya Pak kelihatan sesuatu. Satu kali seorang dukun saya layani. Dan saya tanya kepada dia. Dia bilang kepada saya, Pastor Henry. Kalau saya melihat orang-orang yang pakai kuasa kegelapan. Dengan saya sama seperti saya tahu. Di jidatnya itu juga, di wajahnya itu kelihatan.
Saya melayani ada orang yang terkena dengan gay. Dan saya tanya dia, bagaimana caranya kamu tahu seorang laki-laki itu gay? Kamu pergi ke naik motor, kamu pergi ke mobil di mall atau di pasar. Bagaimana cara kamu tahu laki-laki itu gay? Lalu saya tanya kepada dia, kamu lihat saya gay enggak? Dia bilang enggak. Dukun itu saya tanya kepada dia, you lihat saya ada kuasa kegelapan enggak? Lalu saya tanya, bagaimana cara engkau membedakan? Dia bilang gini, ada mark di sini, ada tanda. I tell to you brothers and sisters, at the moment you lahir baru di bab Islam, langsung mark ada di sini. The blood of Jesus cover your life. Come on. Yang masih merokok, yang masih minum, yang masih bersinah, yang masih onani, yang masih kumpul kebo, termasuk tadi yang kirimkan pesan. Mungkin saja suami itu mendengarkan pesan malam ini. I tell to you brothers and sisters, this time for you to repent. Untuk bertobat. Haleluya. Ada mark. Jadi Anda tahu, termasuk yang suka nonton internet porno itu gampang lihat di wajahnya. Saya kebetulan sudah cukup lama, jadi kalau saya lihat seseorang punya jidat, saya tahu jidatnya itu sesuatu. Ada mark, saudara. Saya ketika baca ayat ini, saya bilang, oh iya ternyata benarnya. Even di Alkitab itu juga, Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan memberikan huruf T kepada kita untuk membedakannya. Tough, the blood of Jesus. Tampilkan sekali lagi. Katakan tough. Katakan tough. Saudara, di dalam dunia kegelapan ada mark, ada tanda. But in the kingdom of God, saudara, juga ada tanda bagi kita. Anda perhatikan saudara, ini, ya, huruf T. Mari saya pergi. Mereka yang tinggal dalam sebuah teritori area imunitas, saudara setelah lahir baru, ini yang saudara harus lakukan. Saudara, saya dorong saudara yang dengarkan pesannya masih merokok, masih minuman keras, masih tinggal dalam dosa perzinahan, Anda belum mengalami kelahiran baru, cari gereja Anda terdekat. Kalau Anda susah menghubungi gereja di dekat Anda, hubungi kami. Teks sesuatu di inbox malam ini dan kami akan follow up. Kami akan cari gereja-gereja terdekat di seluruh kota-kota, bahkan termasuk bangsa-bangsa untuk menolong Anda. Saya bicara dengan sangat cepat malam ini. Mari perhatikan saudara, lihat Amsal 10 ayat yang kedua. Amsal 10 ayat yang kedua. Setelah Anda menerima kelahiran baru, ini yang Anda harus lakukan. Amsal 10 ayat yang kedua. Lihat. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Righteousness delivers us from death. Righteousness delivers us from death. Righteousness delivers us from death. Kebenaran menyelamatkan seseorang dari maut. Lihat Amsal 11 ayat 4. Seseorang DM saya, direct message di IG, dan menanyakan kepada saya, Pastor Henry, saya kok tidak menemukan ayat itu. Dan saya bilang, Anda gabung aja nanti malam baru saya jelaskan. Lihat Amsal 11 ayat 4 untuk ayat ini. Amsal 11 ayat 4. Lihat. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Saudara, hari-hari ini saudara, Anda punya uang. Prat. Ya, uang tidak akan mampu menyelamatkan Anda. Pakai uang seberapa apapun, saya lihat menteri-menteri, gubernur, bupati tadi pagi, teman saya dari Jakarta telepon saya pikir ada apa, dia telepon saya dari kemarin saudara. Cuma untuk memberitahukan, brother, wali kota negeri A, kena COVID-19 virus. Apa yang harus kita lakukan? Oh, pendeta telepon saya dari Jakarta cuma memberitahukan berita itu tadi pagi. Teman saya ini sangat luar biasa. Teman dekat saya, saudara, dia sangat dekat dengan saya. Kalau ada apa-apa dia update kepada saya dari Indonesia. Kebetulan dia tinggal di Jakarta. Ya, kalau ada apa-apa di Jakarta, dia update kepada saya. Dia update bandara kepada saya. Saya bilang, oke Pak, terima kasih. Saya perhatikan, harta saudara tidak berguna di hari-hari seperti ini. Lihat, tetapi kebenaran, but righteousness, melepaskan orang dari maut. But righteousness delivers us from death. I tell to you again, brothers and sisters, tidak ada jalan yang lain. Anda harus pergi menjadi orang benar. Dan untuk menjadi orang benar, Anda tidak bisa melakukan seorang diri. Anda perlu pergi ke dalam karya kasih karunia darah Yesus.
Jadi yang belum ambil keputusan untuk lahir baru di baptis Islam, saya dorong Anda sekutu tenaga malam ini. Ambil keputusan segera, lahir baru dan di baptis Islam. Huruf T akan melindungi kita. Yesaya 26 ayat 9-10. Saya akan segera landed dengan beberapa ayat terakhir. Oh, thank you Lord Jesus. Ini ibadah spesial saudara. Jadi kita harus sedikit bertahan ya. Dengan segenap jiwa. Yesaya 26 ayat 9 dan 10. Dengan segenap jiwa. Aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab bila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, mark of T, ya, huruf T. Tapi juga saudara, righteousness. Tapi Anda perhatikan saudara. The second way, dua jalan untuk menuju kebenaran. Yang pertama Anda perhatikan. Saudara, jalan yang pertama itu by grace. Kebenaran datang, righteousness itu by grace. Dan grace itu saudara, anugerah Tuhan. Putri Pak Irmawan bernama Grace. Bagus Pak. Grace. Ada yang kasih nama anaknya itu favor. Ya, perkenanan Allah. Ya, perkenanan Allah. Anda perhatikan saudara. Kebenaran datang by grace. Kita dibenarkan ini cuma karena anugerah. Saudara ini gratis saudara. Gratis. Saya dorong Anda semua malam ini sekalian dengan sekuat tenaga. Pergi ke jalan anugerah ini. Jalan anugerah. Sebab di depan kita saudara, beberapa orang berkata COVID-19 akan selesai dan dunia akan kembali pulih. Saudara nanti di hari Minggu saya akan menjelaskan tentang sebuah teologi yang agak ngawur yang mereka kembangkan hari ini. Dominism teologi, kingdom teologi. Mereka berkata reclaiming seven mountains, penebusan 7 buah gunung. Dan gereja akan tampil bersinar, memerintah semuanya, dunia akan aman. Omong kosong. So, dominism teologi, kingdom teologi dibangun bahwa gereja akan memerintah di sebuah 7 gunung. Saudara, saya beritahu ini dikembangkan di Amerika. Dan banyak pengkhotbah Indonesia tersedia dalam pengajaran ini. Saudara, dunia akan semakin hari semakin kacau. Nanti pada saat Yesus datang as the King of all kings, bukit zaitun akan terbelah. Baru segala sesuatu akan ada dalam ordernya kembali. Tapi di akhir zaman saudara, semuanya akan hancur. Dan kita butuh anugerah Tuhan. Come on. Hari-hari ini Anda harus minta anugerah. Dan kebenaran ini datang lewat anugerah. Anda perhatikan, saudara perhatikan. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Saudara jangan tinggalkan ibadah. Hari-hari ini saudara-saudara tidak bisa bergabung dengan ibadah-ibadah. Follow YouTube kami. Masuk ke website kami. Ketik www.cornerstoneManisBali.org. Atau ketik Cornerstone Bali dan cari informasi masuk ke khotbah pastor di Parada, Alexandra Ivanova, Aris Lana, dan cari dengarkan firman Allah. By grace. Tapi yang kedua saudara, kebenaran itu datang by judgment. Penghukuman. Saudara Anda mau pilih mana? Seringkali saudara, Anda perhatikan, penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana dia dihukum berlaku, di mana hukum berlaku dan tidak ada melihat kemuliaan Allah. Saudara, yang kedua ialah kebenaran datang lewat penghukuman. Dan saya berdoa saudara, saya berdoa. Saudara di masa-masa ini akan banyak orang yang bertobat. Saya pastor saudara ya. Dalam satu hari, saya tuh layani seseorang. Dia sudah stroke. Sudah mau mati saudara. Nafasnya tinggal satu-satu. Saya datang di rumah sakit Sangla waktu itu. Many years ago. Ini saudara zaman tahun Belanda saudara. Dan saya berdoa. Lord have mercy on him. Lord have mercy on him. Lord have mercy on him. Minta doa untuk dia saudara. Tiba-tiba nafasnya normal. Dan antara mau mati dia bilang gini. Dia bilang kepada saya gini. Pendeta. Nanti kalau saya bertobat, saya mau melayani Tuhan, terlambat.
sudah mau mati baru minta bertobat. Saudara, tapi ada anugerah saudara. Dia bertobat. Dia sembuh saudara dan dia bertobat. Jadi kami berdua bertobat. Saudara, setelah itu dia melayani Tuhan beberapa waktu kemudian. Saudara, setelah 3-5 tahun dia melayani Tuhan, saya dengar kemudian saudara, dia kembali ke habitnya yang lama. Dia tinggalkan kota ini, dia pergi ke sebuah negeri antah berantah, dan dia lari tinggalkan istrinya. Oh saudara, rupanya saudara, yang nafas yang beberapa tahun yang lalu yang cuma tinggal di ujung hidung itu belum menyadarkan dia. Kayaknya ini saudara, dia tunggu benar-benar sampai dengan terlambat. Nah saudara, dengar ini. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Cari Tuhan selama ia masih ditemui. Cari Tuhan selama ia masih ditemui. Wahyu 9:20-21 ayat saya yang terakhir. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka. Wahyu 9:20-21. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roja dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu, dan tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Saudara, akan banyak orang seperti ini. Perhatikan ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Di tengah-tengah situasi yang demikian sulit saudara, mereka tidak bertobat. Saya berdoa malam ini supaya saudara ambil keputusan bertobat. Yang sudah lama tidak pernah ke gereja, come on brothers and sisters, back to the church. Ayat yang terakhir, Wahyu 9 ayat 6. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut. Tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari daripada mereka. Saudara, ini picture tentang akhir zaman. The Mother Law of Revelation, buku ibu dari hukum pewahyuan, akan saya bukakan nanti di hari Minggu untuk saudara mengerti blok yang lain, dan saya akan menjelaskan lebih dalam blok dari Matius pasal 24. Mari bangkit berdiri.